Skin dibuka dengan penampakan seekor kucing kelaparan yang sedang mendekati mayat seseorang. Tiba-tiba, lalu muncullah seseorang yang kemudian membawa kucing itu untuk dijadikan makan malam. Inilah dia, The Book of Eli. Orang misterius tadi bernama Eli, di mana dia merupakan seorang pengembara yang sudah berjalan beribu-ribu kilometer dari arah timur menuju ke barat. Sosok Eli sendiri terlihat memiliki ketenangan serta raut wajah yang sepertinya siap untuk menghadapi apapun yang ada di depannya. Sampai di sebuah rumah tua yang tak berpenghuni, Eli yang menemukan mayat yang tergantung terlihat senang ketika mengambil sepatu si mayat tersebut. Keesokan harinya, Eli yang sedang melanjutkan perjalanan bertemu dengan seorang wanita yang kemudian meminta pertolongan. Namun, dengan indera penciuman yang tajam, Eli pun menyadari bahwa ada beberapa orang lagi di sekitarnya yang ternyata mereka adalah komplotan begal. Ketika salah satu dari mereka menyentuh Eli, ia pun memperingatkan untuk jangan lagi menggangguku atau kau akan kehilangan tanganmu. Yang dimana saat begal itu kembali menyentuh Eli, maka Eli pun perlahan mundur ke bawah jembatan, di mana kita akan menyaksikan betapa brutal dan sadisnya Eli saat membantai semua komplotan begal tersebut, hanya dalam waktu beberapa detik. Setelah mengambil beberapa barang milik begal tadi, Eli pun melanjutkan perjalanannya. Lalu, dia pun melihat pasangan suami istri yang sedang dibegal, dibunuh, dan diperkosa oleh sekelompok geng motor. Namun, di sini Eli memilih tidak melakukan apa-apa karena tak ingin ikut campur dan terlibat masalah dan hanya fokus kepada apa yang menjadi tujuannya. Tibalah ia di sebuah kota kecil. Eli yang melihat baterai akinya habis, langsung mendatangi sebuah toko untuk mengecas baterai akinya. Di sini, mereka tidak menggunakan uang sebagai alat transaksi, melainkan kembali ke cara lama, yaitu sistem barter. Di sebuah bar yang terletak tepat di depan toko tersebut, kita akan diperkenalkan pada seorang pria yang bisa dibilang paling berkuasa di kota ini bernama Carnegie. Di sini, anak buah Carnegie yang merupakan komplotan geng motor tadi pun menyerahkan beberapa buku hasil rampasannya. Hal itu menandakan bahwa Carnegie sedang mencari sebuah buku di mana para anak buahnya pun tidak tahu buku seperti apakah yang dimaksud. Sembari menunggu, Eli pun memutuskan untuk masuk ke dalam bar tersebut. Ia yang merupakan orang asing pun langsung menjadi pusat perhatian semua orang yang ada di sana. Di sini kita akan diperkenalkan sosok wanita bernama Solara yang lalu mengambilkan air untuk Eli. Saat sedang menunggu minum, Eli pun dihampiri oleh salah satu geng motor tadi yang juga merupakan anak buah Carnegie karena dianggap telah memukul kucingnya. Kesal dengan begal ini yang telah mengusik ketenangannya, Eli dengan gerakan cepat langsung membanting kepalanya hingga membuat si begal tersungkur. Sontak kejadian tersebut menjadi perhatian seluruh anak buah Carnegie dan langsung mengepungnya. Di sini, dengan tenang, Eli pun terlebih dulu mengutip beberapa ayat dari Alkitab, lalu membantai seluruh anak buah Carnegie. Sampai ia berhenti ketika Solara kembali dan muncullah Carnegie yang melarang anak buahnya untuk membunuh Eli. Carnegie pun membawa Eli ke ruangannya, lalu menginterogasinya karena menganggap Eli sebagai orang yang spesial dan berbeda dari semua orang yang ada di kota ini. Ia pun memperkenalkan dirinya sebagai orang yang paling berkuasa, berpendidikan, dan memiliki visi dan misi untuk mengembalikan keadaan normal seperti sedia kala. Eli pun ditawari untuk bekerja sama
demi mencapai cita-citanya tersebut. Namun, karena Eli menolak Carnegie, ia pun tetap menunjukkan keramahannya dengan menawari Eli menginap semalam di tempat ini. Carnegie yang sedang berdiskusi dengan istrinya Claudia yang merupakan seorang tunanetra meminta agar anaknya Solara untuk menemani Eli malam ini di kamarnya. Solara pun langsung masuk ke kamar Eli untuk menjalankan tugasnya memberi kepuasan dan kehangatan, di mana Eli yang merupakan orang yang taat pada ajaran agama pun segera menyuruh Solara keluar dari kamarnya. Solara pun lalu menjelaskan bahwa ia tak bisa keluar dari kamar sebelum pagi karena ibunya akan disakiti oleh Carnegie, dan pada akhirnya mereka pun hanya mengobrol saja. Di sini Solara tak sengaja menyentuh sebuah buku, di mana Eli langsung melarang Solara untuk melihatnya, sembari mengatakan bahwa buku itu bukanlah buku biasa. Lalu, Eli mengajak Solara untuk makan malam dan mengajarkan sebuah adab, yaitu doa sebelum makan, yang hal itu belum pernah dilakukan oleh Solara di zaman ini. Keesokan paginya, ketika Solara sedang sarapan bersama ibunya, Solara pun mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Eli tadi malam, yaitu berdoa sebelum makan. Namun ketika berdoa, Solara yang lupa kata terakhirnya, lalu Carnegie pun langsung melengkapinya. Amen. That's the word you're looking for. Menyadari hal itu, Carnegie pun langsung menginterogasi Solara dengan mengancam akan menyakiti ibunya. Apakah Eli suka membaca? Apakah Eli memiliki sebuah buku? Dan karena melihat ibunya disakiti, Solara pun terpaksa mengatakan jika Eli memiliki sebuah buku dengan lambang salib yang ada di covernya. Carnegie pun langsung datang ke kamar tidur Eli. Namun, Eli terlihat sudah berada di toko penukaran barang untuk mengambil baterainya. Dan ketika Eli keluar, ia sudah disambut oleh Carnegie dan seluruh anak buahnya. Di sini pun terungkaplah bahwa buku yang Carnegie cari selama ini adalah Alkitab atau Injil yang saat ini dimiliki oleh Eli. Dan alasan Carnegie menginginkan Alkitab tersebut adalah untuk menyalahgunakan setiap ayatnya demi bisa membangun kembali perkotaan berdasarkan iman atau keyakinan. Niat Carnegie tersebut memang baik, tetapi belum tentu benar karena Carnegie hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, bukan didasari oleh Tuhan. Sehingga Eli dengan tegas mengatakan bahwa bukannya aku tidak ingin memberikan dan menyebarkan ajaran yang ada di dalam buku ini, tapi aku sudah memiliki tempat yang tepat untuk buku ini diserahkan, yaitu sebuah tempat yang ada di barat sana. Entah suatu keajaiban atau hanya kebetulan semata, tembakan ajudan Carnegie yang diarahkan kepada Eli pun berkali-kali meleset dan membuat Eli sadar jika mereka tidak akan membiarkannya pergi hidup-hidup. Carnegie yang kakinya terluka pun segera diamankan oleh pasukannya. Lalu, si ajudan pun menodongkan pistol ke arah Eli yang masih kalem dan santai. Namun, entah kenapa si ajudan malah tidak menembak dan membiarkan Eli pergi begitu saja. Eli pun melanjutkan perjalanan di mana ia ternyata diikuti oleh Solara yang memaksa untuk ikut bersamanya. Eli pun menolak Solara untuk ikut dengannya. Lalu, Solara pun mengimingi akan memberitahu suatu tempat rahasia, di mana tempat itu adalah tempat di mana selama ini Carnegie mengambil air bersih tanpa diketahui oleh siapapun. Selesai mendapat air, Eli pun dengan berat hati mengurung Solara di gua tersebut, karena merasa terlalu berbahaya bila Solara ikut dalam perjalanan jauh ini. Sementara itu, Carnegie yang sedang diobati lukanya diprotes oleh ajudannya karena demi sebuah buku mereka sampai kehilangan banyak sekali pasukan. Di sini pun Carnegie menjelaskan bahwa buku itu bukanlah buku biasa, melainkan akan menjadi sebuah senjata yang bisa membuatnya disegani, dihormati, dan memiliki kuasa
atas semua orang apabila kata-kata yang diucapkannya berasal dari buku tersebut. Sang ajudan pun lalu meminta imbalan untuk pekerjaan ini, di mana ia meminta pada Carnegie agar Solara menjadi miliknya. Lalu, Solara yang sudah keluar dari gua tadi dan menyusul Ellie pun malah bertemu dengan wanita dan komplotan begal yang ada di awal film tadi. Ketika mereka akan memperkosa Solara, tiba-tiba sementara itu, Carnegie dan pasukannya pun tiba di lokasi kejadian tadi dan menemukan beberapa mayat yang bisa dipastikan itu adalah perbuatan si Ellie. Saat mereka bermalam, Ellie pun menjelaskan bahwa buku ini sudah ada jauh sebelum mereka ada di dunia ini, dan saat ini hanya bukunya lah satu-satunya yang tersisa, dan ia dituntun dan dilindungi oleh sesuatu untuk membawanya ke tempat aman yang ada di barat sana. Keesokan harinya, Ellie dan Solara pun tiba di sebuah lokasi yang hanya terdapat satu rumah di sana. Mereka yang hendak mengetuk pintu pun tiba-tiba terjatuh ke dalam lubang. Lalu, muncullah sepasang kakek nenek yang sengaja memasang jebakan sebagai sistem pertahanan mereka karena mereka sudah sering kedatangan tamu tak diundang. Setelah menjelaskan bahwa mereka adalah pengembara, si nenek pun lalu menawari mereka teh hangat, yang dimana ketika si nenek membawa teh tersebut, tampak tangan si nenek yang gemetaran. Mereka pun diperlihatkan beberapa kuburan di belakang rumah, di mana Ellie pun menyadari bahwa pasangan kakek dan nenek ini adalah pasangan kanibal yang sudah terlalu banyak makan daging manusia, dan hal itu yang menyebabkan tangan mereka selalu gemetaran. Saat akan pergi, muncullah Carnegie dan anak buahnya, sehingga Ellie pun segera masuk kembali dan meminta si kakek untuk memberikan senjatanya, yang ternyata si kakek memiliki banyak sekali senjata yang disimpan di bawah sofa. Ketika Carnegie meminta agar menyerahkan Solara dan buku tersebut, Ellie hanya melemparkan bukunya saja. Dan tiba-tiba, naas bagi pasangan kakek dan nenek yang harus tewas mengenaskan, sementara Ellie dan Solara tidak punya pilihan lain selain menyerahkan diri. Karena Carnegie mengancam akan membunuh Solara, dengan terpaksa Ellie pun mengatakan di mana buku itu disimpan. Setelah Carnegie mendapatkan buku tersebut, maka Ellie pun berusaha untuk tetap berdiri, namun ia kembali jatuh dengan kondisi yang sekarat. Pray for me. Carnegie dan pasukannya pun kembali menuju ke kota mereka. Namun, Solara berusaha mencekik si supir yang membuat mobil mereka pun terjungkal. Solara lalu keluar dengan memegang sebuah granat dan melemparkannya ke arah mobil Carnegie. Tampak si ajudan yang tertancap golok membiarkan Solara pergi dan ia pun harus tewas saat itu juga.
Carnegie pun tidak mau ambil pusing dan memilih kembali bersama sisa anak buahnya karena ia sudah mendapatkan buku incarannya. Solara pun langsung kembali karena khawatir akan keadaan Ellie. Namun, ia justru menghilang dan ternyata masih hidup sambil lanjut berjalan ke barat walau dengan kondisi yang sudah kritis tanpa menghiraukan bukunya lagi. Mereka pun melanjutkan perjalanan di mana kali ini mereka menggunakan mobil agar lebih cepat sampai ke tujuan. Sampai di ujung jembatan yang roboh, mereka memilih untuk menggunakan sampan supaya bisa sampai ke seberang. Dan benar saja, di situ terdapat sebuah kelompok manusia yang pastinya lebih beradab dari orang-orang yang mereka temui di tempat lain. Tempat ini hampir mirip seperti sebuah museum dengan skala besar, di mana tempat ini menyimpan banyak sekali benda-benda bersejarah dari masa ke masa. Tetapi ketua di tempat ini mengatakan bahwa masih ada satu benda yang tak ternilai yang tidak ada di tempat ini, yaitu kitab suci bernama Alkitab. Dan tujuan mereka membangun tempat ini adalah untuk membangun kembali peradaban dari nol dengan mengumpulkan segala pengetahuan dari seluruh dunia, dan mereka bertekad untuk mencetak segala sesuatu yang berasal dari masa lampau untuk diajarkan pada generasi selanjutnya agar mereka mengetahui aturan-aturan tentang kehidupan. Sementara itu, Carnegie bersama pasukannya yang tinggal sedikit pun sudah sampai di kediamannya. Karena Alkitabnya terkunci, ia pun meminta satu anak buahnya untuk membuka buku itu dengan sangat hati-hati. Ketika buku tersebut berhasil dibuka, Carnegie pun amat sangat dibuat kecewa karena Alkitab tersebut semuanya berisi tulisan Braille atau sistem tulisan yang digunakan oleh tunanetra. Di sini terkuaklah bahwa Eli yang selama ini kita kenal memiliki kekurangan, entah itu dia seorang tunanetra atau seorang yang rabun. Yang jelas selama yang kita lihat ketika ia bertarung, ia selalu mengandalkan indera penciuman dan pendengarannya. Carnegie pun lalu meminta Claudia, yang juga seorang tunanetra, untuk membacakan tulisan tersebut. Namun, karena sudah terlalu lama tidak mengamalkannya, Claudia pun lupa cara membaca tulisan tersebut. Carnegie pun benar-benar hancur karena selama ini pengorbanannya sia-sia. Terlebih lagi saat ini, seluruh warga di kota ini sedang menjarah bar dan seluruh hartanya akibat Carnegie yang sudah tidak memiliki pasukan lagi. Alasan Eli tidak kembali untuk merebut Alkitabnya adalah ia ternyata sudah menghafal semua isi dalam Alkitab tersebut, sehingga ia hanya perlu membacakannya dengan diikuti oleh si penulis yang akan menuliskan setiap ucapan yang keluar dari mulutnya. Eli pun lalu menghembuskan nafas terakhir tepat setelah ia mengucapkan ayat terakhir dalam Alkitab, di mana tulisan tersebut pun dicetak dan diperbanyak untuk disebar ke seluruh penjuru negeri. Setelah semua selesai, Solara pun ditawari untuk tinggal di tempat ini. Namun, Solara justru memilih kembali ke kota asalnya dengan penampilan mirip seperti Eli, demi melanjutkan perjuangannya untuk menyadarkan orang-orang di sana bahwa hidup memiliki aturan dan tujuan, sehingga seseorang tidak bisa melakukan apapun sesuka hatinya. Film pun tamat.